Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Zikri Ramadhani. Saya berasal dari UPBJJ Semarang dengan nomor induk mahasiswa 0533079914. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal kampanye mengenai Semarang anti golput yang dikemas dalam sebuah pesta rakyat yang akan diselenggarakan oleh KPU dan pemerintah Kota Semarang. Baik, seperti proposal yang sudah saya kirimkan, saya akan menjelaskan dari program ini secara mendetail, diawali dengan pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yakni program ini dilatar belakangi karena pada proses pemilu 2019 yang lalu masih terjadi banyak sekali masyarakat Kota Semarang yang melakukan golput. Kemudian pada perumusan tujuan, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Kemudian untuk penetapan target. Penetapan target ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah generasi Z atau Gen Z yang memang belum atau masih kurang pemahaman akan politik demokratis di Indonesia. Dengan demikian, Gen Z ini akan memilih tanpa mengetahui latar belakang dari kandidat, partai politik pengusung kandidat, dan lain sebagainya. Ini menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang melakukan manipulatif suara. Kemudian yang kedua, masyarakat yang baru saja memiliki KTP atau baru saja berusia 17 tahun. Kemudian di bab 2, strategi. Dalam strategi kampanye Semarang anti golput yang dikemas dalam pesta rakyat ini, salah satu strateginya adalah menggabungkan antara kampanye dengan hiburan rakyat. Ketika kampanye dan hiburan rakyat ini disatukan dan dikemas dalam bahasa lain, bukan bahasa kampanye, maka orang-orang akan cenderung tertarik. Dalam strategi ini, KPU bersama pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan pesta rakyat pada hari Minggu 14 Januari 2024, tepat 1 bulan sebelum pemilihan berlangsung pada 14 Februari 2024. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan penyelenggaraan acara ini, tentunya panitia harus membuat sebuah konten media yang nantinya akan diupload di berbagai platform. Tujuan dari konten media ini adalah untuk menjangkau khalayak lebih luas lagi. Kemudian pada saat melakukan konten media, diperlukan pemilihan komunikan atau penyampai komunikasi yang relevan, interaktif, dan menarik. Hal itu akan menarik perhatian publik untuk menonton media yang kita unggah. Dengan ditontonnya media yang kita unggah, kemudian akan melakukan sharing kepada teman atau saudara atau tetangga atau siapapun, maka akan lebih luas pula jangkauan konten media. Kemudian pada pelaksanaan, pada pagi hari jam 6 sampai jam 11 siang di lapangan Pancasila Simpang 5. Karena di Simpang 5 pada hari Minggu pagi ada program Car Free Day yang dimana orang-orang lebih dominan berkumpul di situ. Otomatis kita lebih mudah untuk menjangkau khalayak. Setelah itu, pada bab 3, rencana aksi atau pelaksanaan, panitia persiapkan yang pertama adalah perencanaan konten media, yakni menentukan tempat, tanggal, waktu, kemudian menentukan komunikan,
Setelah itu segera melakukan proses produksi. Tentunya melalui naskah yang sudah ditulis, kemudian diuraikan oleh komunikan yang telah dipilih oleh panitia. Kemudian melakukan proses editing yang paling lambat tanggal 14 Desember 2023, konten media tersebut harus sudah terunggah dalam berbagai platform. Adapun work plan dari kampanye Semarang Anti Golput ini dimulai dari pukul 5.30 hingga pukul 6, yakni persiapan acara oleh panitia. Kemudian pukul 6 sampai dengan 6.45, jalan sehat dengan rute dari Simpang 5 menuju Jalan Pandanaran, kemudian belok ke kiri Jalan Kiai Saleh, lalu berjalan sampai Jalan Veteran dan berbelok lagi ke arah kiri ke arah Jalan Pahlawan, hingga kembali lurus ke Simpang 5. Kemudian 6.45 sampai pukul 7 persiapan senam bersama Bagus Body Fit. Kemudian pada pukul 7 sampai 7.45 senam bersama instruktur Bagus Body Fit. Pada pukul 7.45 sampai 8.00 istirahat dan pembukaan pesta rakyat oleh MC. Kemudian pukul 8 sampai 8.10 penyampaian sambutan ketua panitia. 8.10 hingga 8.20 penyampaian sambutan perwakilan KPU Semarang. 8.20 hingga 8.30 penyampaian sambutan oleh Wali Kota Semarang. Kemudian dilanjutkan pada 8.30 hingga 8.45 hiburan pertama dari band Guyon Waton. Kemudian 8.45 sampai pukul 9 penjelasan singkat prosedur pemilu oleh KPU. Kemudian pukul 9 hingga 9.15 hiburan kedua dari band Guyon Waton. Pukul 9.15 hingga 9.30 kuis berhadiah oleh Pemkot Semarang. 9.30 hingga pukul 10 stand kuliner gratis dan diiringi hiburan oleh NDXAK. Pukul 10 hingga 10.15 penutup dan ajakan menggunakan hak pilih oleh KPU. Pukul 10.15 hingga 11 ditutup dengan ceramah dan doa kebangsaan oleh Gus Miftah, yang dimana diharapkan pukul 11 acara sudah dapat selesai tepat waktu. Kemudian di bab 4 ada monef atau monitoring. Hal ini dilakukan menjadi 2 kali. Yang pertama adalah monitoring konten media, yakni berfungsi untuk memantau dan memastikan konten media tetap relevan. Dan yang kedua adalah monitoring pasca acara, yakni dengan melakukan survei, melakukan pengisian kuesioner secara online, dengan melihat indikator pencapaian sejauh mana kesuksesan dari penyelenggaraan acara tersebut. Monitoring ini juga dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari penyelenggaraan kampanye ini. Kemudian pada bab 5 rencana anggaran, seperti yang terinci dalam proposal, yang pertama adalah anggaran analisis situasi sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua praproduksi konten media sebesar 500.000. Kemudian produksi konten media sebesar 2 juta. Kemudian anggaran evaluasi konten media sebesar 500.000. Kemudian anggaran pelaksanaan kampanye dalam pesta rakyat yang terbagi dalam 1. Panggung dan sound sebesar 10 juta. Yang kedua lighting dan sound 10 juta. Yang ketiga banner dan videotron 15 juta. Yang keempat fee band Guyon Waton 15 juta. Selanjutnya fee band NDXAK 15 juta. Selanjutnya fee penceramah Gus Miftah 10 juta. Kemudian fee 2 orang MC 5 juta. Kemudian fee protokoler VIP 10 juta. Kemudian fee kuliner gratis untuk para stand yang diundang oleh Pemkot Kota Semarang sebesar 20 juta. Kemudian konsumsi panitia 5 juta. Lain-lain 1 juta. Dengan demikian total anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan komunikasi kampanye ini membutuhkan biaya sebesar 120 juta rupiah. Dengan harapan dengan terselenggaranya acara tersebut dapat meningkatkan kesadaran
akan pentingnya menggunakan hak pilih pada saat pesta demokrasi yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.